Pemerintah tengah merampungkan pembentukan Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh yang menjadi janji Presiden Prabowo Subianto pada Hari Buruh. Sejauh mana kemudian progresnya? Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI, Bu Eli Rosita Selamat. Selamat malam, Mbak Eli. Gimana sehat, Ya, Mbak Eli? malam Mas. Agung di Ya, sini, Mbak sehat. Eli. Terima kasih Ya. nih udah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama meluangkan waktunya. Gimana nih perkembangan pembentukan Satgas PHK? Udah nyampe mana? Udah adakah yang nyampe begitu kepada Bu Eli sebagai salah satunya? Belum ya Mas, jadi terima kasih telah mengundang kita di sini. Ini juga sebagai corong untuk didengar teman-teman para pekerja atau buruh yang ada di luar sana bahwa itu memang permintaan kita pada saat sarasehan tanggal 8 April dengan Pak Presiden dan juga para menteri, lalu dikukuhkan oleh Pak Presiden lagi ketika 1 Mei ketika bersama-sama dengan hampir 200-an ribu buruh di Monas tentang pelaksanaan Satgas PHK dan juga pembentukan Dewan Kesejahteraan. Memang kalau Satgas PHK ini kan kita sudah tahu bahwa tidak sudah permintaan buruh dari dulu waktu ada statement dari Pak Menko pada saat itu gitu. Nah, memang di satu sisi ya, karena memang kita berharap ini adalah sebagai lembaga yang memang tidak hanya memikirkan PHK tapi juga prevensinya gitu. Jadi dibutuhkan memang pemikiran yang sangat komprehensif dan juga bagaimana kebijakan dan analisa untuk melakukan hal-hal atau duduk sebagai Satgas PHK ini, karena memang kita juga tahu bahwa di luar Satgas PHK kan ada juga pengawas ketenagakerjaan dan juga ada komite pengawas ketenagakerjaan. Jadi jangan nanti sampai tumpang tindih bahwa mereka-mereka yang akan bekerja di sini ini nanti tidak tahu betul apa yang akan dilakukannya, seperti itu, Mas. Oke, harapan Anda justru supaya ini tidak timpang tindih dan pekerjaannya bisa menjadi efektif. Kami juga terkait hal ini sudah sempat mengundang anggota Komisi 9 DPR Pak Edi Wuryanto, tapi yang bersangkutan tadi sempat mengkonfirmasi, tapi kemudian ada kepentingan lain sehingga tidak dapat duduk bergabung sama kami untuk diskusi pada malam hari ini. Bu Eli, tapi kalau misalnya kita bicara soal urgensi, begitu, ini kan sudah disampaikan pembentukan katakanlah upaya untuk mencegah pemutusan hubungan kerja ini sudah dilakukan sejak lama. Yang diharapkan oleh teman-teman buruh ini sudah lama. Kemudian baru katakanlah diakomodir saat ini dengan pernyataan Pak Presiden Prabowo Subianto di Hari Buruh beberapa waktu lalu, begitu ya. Concernnya apa sih, Bu Eli, begitu sampai sejak lama ini disuarakan terus untuk pembentukan katakanlah komite mencegah pemutus hubungan kerja ini? Ya, sebenarnya kan Mas ya, jauh sebelum COVID saya kira ya itu sudah pernah menjadi concernnya pemerintah. Tapi kalau dari saya sendiri adalah Satgas ini kan atau task force ini umumnya dibentuk untuk satu keadaan khusus, Mas. Jadi prinsipnya adalah lembaga ad hoc yang nanti akan berakhir setelah krisis selesai. Jadi dia nggak boleh jadi permanen selama-lamanya ada di sana gitu. Satgas ini juga harus memiliki agenda yang jelas dan membuat parameter untuk mengukur keberhasilannya. Jadi tidak asal dibentuk lalu bekerja laporan tapi tidak ada yang terukur yang jelas dilakukan mereka. Misalnya nih, berapa buruh yang bisa diselamatkan dari PHK ini, itu kan harus clear gitu. Lalu mengidentifikasi regulasi ketenagakerjaan dan regulasi lain yang memicu terjadinya PHK. Contoh kasus penyelundupan pakaian bekas, membuat industri garmen lesu. Ini harus juga ditertibkan. Pengusaha misalnya contoh kita sebut di di negara Afrika, Kenya, pabrik tekstilnya sampai tutup karena bombardir dari pakaian-pakaian bekas di sana. Jadi apakah seperti itu yang akan dihadapi Indonesia? Padahal dulu negara ini adalah pencipta lapangan kerja dan ketiga besar di negara-negara berkembang ya. Kemudian Mas Satgas ini juga nanti akan meminta perusahaan yang akan melakukan PHK masif
berkonsultasi dulu dengan Satgas untuk mencari solusi. Jadi ada kan beberapa misalnya tiba-tiba 2 hari berikutnya langsung ditutup tanpa kita tahu alasan-alasan. Jadi kita tidak mau bahwa para pekerja ini nanti tiba-tiba masih ketawa-ketawa hari ini besok sudah tutup pabriknya gitu, nggak ada alasan yang jelas. Jadi kita harapkan nanti Satgas ini juga diberitahu atau ya berkomunikasi lah, walaupun mungkin memang Satgas ini belum tentu bisa menyelesaikan semua masalah kan, karena mereka ini adalah lembaga yang dibentuk secara ad hoc dan harus memiliki kemampuan menelaah persoalan secara helikopter view, tapi tidak serta-merta bisa mengatakan oh tidak boleh ada PHK, karena itu kan tergantung juga dengan keadaan yang real di dalam pabrik itu sendiri. Kemudian saya menuliskan yang keempat adalah Satgas juga akan diidentifikasi regulasi yang menciptakan biaya ekonomi tinggi kan, misalnya ada itu pungutan-pungutan liar lah, ada biaya-biaya sesuatu lah yang misalnya kita tahu lah baru-baru ini ada premanisme yang misalnya mencoba menutup sebuah perusahaan. Ini kan berarti selama ini kan sudah ada juga pengeluaran perusahaan untuk mereka-mereka yang sebenarnya tidak berkontribusi ke ini perusahaan, tapi karena biaya tingginya di sana dan ada pungutan-pungutan liar itu mungkin sebagian menjadi salah satu penyebab. Dan yang terakhir, yang kelima adalah untuk kasus sulit misalnya seperti kasus Sritek yang kita lihat baru-baru ini, atau perusahaan dengan buruh sangat besar, Satgas akan bertemu dengan presiden. Ya, misalnya yang sangat besar, yang misalnya kan 10 ribuan di PHK, kita akan bertemu dengan presiden, Satgas ya, bukan kita, seolah-olah saya sudah mengklaim diri saya ada di situ. Atau Menko Perekonomian untuk cari solusi. Itu juga sebabnya Satgas seharusnya dibentuk presiden dan Satgas bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala negara. Oke. Gitu Mas. Bu Eli, tadi Anda menyebutkan harus ada parameter atau katakanlah KPI yang jelas begitu. Misal kalau kita nyebut numbers ya, nomor, ada berapa buruh yang berhasil terselamatkan, ada berapa regulasi yang berhasil ditelurkan begitu misalkan, supaya jelas pekerjaan mereka itu apa. Pertanyaan berikutnya adalah kan sudah ada komite atau mungkin juga satuan tugas tertentu yang membidangi ini, termasuk juga ada BPJS Ketenagakerjaan begitu kan ya. Bagaimana dari kacamata Anda begitu agar ruang kerja atau bidang pekerjaan Satgas PHK ini tidak tumpang tindih dengan yang sudah ada sebelumnya? Iya, kita mengetahui memang ada beberapa badan ya, dan seperti yang Mas sebut tadi ada yang dari BPJS gitu, tapi kan itu belum bisa memenuhi lebih luas tentang kejadian-kejadian atau sebagai solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi sekarang. Termasuk di Komisi 9 juga kalau nggak salah ada panja tertentu untuk menangani ketenagakerjaan ini. Kalau nggak salah begitu ya? Iya, seharusnya Komisi 9 juga, kita kan sangat minim juga mendengar Komisi 9 mengundang serikat buruh atau serikat pekerja perwakilannya untuk duduk bersama-sama dengan mereka. Bahkan dikala kita juga kemarin itu menolak Omnibus Law, seharusnya Komisi 9 yang memang membawahi ketenagakerjaan kan baiknya berkomunikasi lah dengan para pemangku kepentingan, terutama dengan serikat pekerja. Jadi kalaupun misalnya sekarang itu dibentuk, kita juga jangan asal gagah-gagahan dibentuk, tapi pekerjaannya sebenarnya tidak memiliki manfaat apapun sama sekali. Nah, kembali kepada tadi yang Mas katakan, ada badan-badan yang bisa memang menolong seperti BPJS. BPJS kan kita tahu kalau misalnya dia tidak mengiurkan, dia tidak juga berhak mendapatkan apa-apa. Kadang-kadang juga setelah di PHK dia dan bulan besok di PHK misalnya sekarang, artinya bulan ini yang terakhir dia dibayarkan oleh pengusaha BPJS-nya, tapi besok tidak akan lagi dibayarkan karena sudah di PHK kan. Ada persyaratan-persyaratan BPJS ini mempersulit kita mendapatkan hak-hak kita di situ dengan diberlakukannya misalnya pengiur paling lama mengiur sekian lama, dan juga setelah dia di PHK itu udah kita tahu bahwa tidak akan ada satu orang pun pengusaha yang membayarkan iuran saya ke BPJS ketika saya sudah kerjaan kan. Jadi itu Mas yang Satgas PHK ini harusnya bisa menjadi jawaban atas itu ya, Bu Eli ya? Ya, seharusnya. Jadi kita
itu pembentukan itu memang harus jelas tupoksinya dan jelas orang-orangnya, yang mereka juga memiliki visi yang sangat visioner dan juga memiliki kemampuan membaca keadaan gitu. Jadi tidak asal ya karena kamu serikat buruh dan kamu bos serikat buruh kamulah di sana padahal kita nggak tahu apa-apa. Jadi jangan sampai kita jadi bahan seperti boneka di sana hanya duduk di situ tapi tidak mampu memberikan apapun karena kita mengatasnamakan buruh ada di sana dan kita sebagai satuan tugas PHK yang saya katakan tadi bahwa kita hanya ad hoc di sana. Ketika masalah itu selesai atau krisis itu bisa kita atasi, mungkin tidak 100% itu bisa dibubarkan gitu. Makanya memang keperluannya adalah benar-benar memahami kerjasama dengan pemerintah dan memang ya disetujui oleh Bapak Presiden dan juga orang-orang yang di sana juga adalah orang-orang yang memiliki kapasitas untuk melakukan pekerjaan itu. Bu Eli, terima kasih sudah berbagi insight-nya. Tentu kita nantikan nanti update-nya seperti apa. Harapannya mudah-mudahan sama seperti yang Bu Eli juga sampaikan tadi ya. Begitu. Selamat kembali beraktivitas Bu Eli. Terima kasih sudah luangkan waktunya bersama kami. Ya. Bisa 1 menit lagi ya, 30 detik. Jadi kesimpulan saya ambil ada Satgas ini fungsi utamanya membuka negosiasi mencegah PHK, lalu memberikan alternatif atau opsi mencegah PHK dan menyajikan kebijakan regulasi alternatif yang lebih efisien secara ekonomi. Jadi itu Mas yang bisa saya. Bu Ali, kita dorong ini agar semua berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya jitu begitu nanti. Tenaga kerja yang ada begitu tidak hanya dari sektor buruh, mungkin dari sektor pekerjaan non formal pun atau informal pun bisa juga terselamatkan begitu ya dengan adanya Satgas ini. Selamat kembali beraktivitas, Bu Eli, sehat-sehat. Sama-sama Mas, terima kasih. Kita akan jeda terlebih dulu pemirsa karena masih ada sejumlah informasi penting lain.